Ini MU ibarat jalan nih ya, jalan macet. Jalan macet di Google Map itu warnanya apa? Hijau. Bego, macet. Wah kacau nih Osimhen nih. Nggak bisa makan bakso nih dia nih. Emang kenapa, Bang? Dia nurunin gaji aja nggak mau, apalagi tuker tetelan. Emang MU apes lagi aja. Apes kok hat-trick. Tapi kalau emang pengen Jackson, menurut gua MU nggak bakalan keluar banyak duit. Karena bisa pakai opsi pertukaran pemain. Kalah di rebutan Gyökeres. Kalah lagi. Apes kok hat-trick. Hari apes emang nggak ada di kalender, tapi klub apes ada di Inggris. Emang siapa, Bang? MU kurang apes apa coba ya kan? Lu bayangin MU ngincer striker lagi dan lagi ditolak gabung ke klub lain. Coba kita breakdown nih satu persatu. Berawal dari Liam Delap. Wow, awal gencar dia tuh MU duluan emang. Jujur, MU lebih ngebet nih ngincer si Delap. Dengan harga 30-an nih kan, ini murah banget buat striker, apalagi ini made in Inggris. Murah banget. Chelsea masuk dia tuh ke persaingan. Ternyata MU yang ngantri lebih dulu. Ini bukan perkara BPJS. Kalau BPJS ngantri duluan, dia dapat duluan. Tapi ini ibarat ngambil hati nih. MU ngantri duluan, Chelsea yang dapat. Alasan Delap gabung ke Chelsea karena ada temen-temennya, ada kawan lama. Ada Enzo Maresca, pelatihnya itu. Ada Cole Palmer, teman sejatinya. Kalau ibarat koneksi lama, Delap nih alumni City ya. Dia ngincer MU, rival. Ya makin susah. Satu yang nolak dia tuh. Nah, yang kedua nih, ada striker yang ditolak sama banyak klub. Sebenarnya jodoh harus ketemu MU ya. MU yang ditolak sama striker, ketemu sama striker yang ditolak sama banyak klub. Emang dasar MU apes lagi aja. Ada Victor Osimhen. Ini Napoli udah nggak mau pertahanin dia. Chelsea awalnya dulu juga sempet pengen ngambil Osimhen, cuman nggak jadi. Dia lebih pilih ngambil si Didier Jackson. Udah gue pikir nih MU bakalan dapat nih Osimhen. Ternyata Osimhen lebih milih gabung ke Galatasaray. Parah, udah 2 kali ditolak nih. Nih MU ibarat jalan nih ya, jalan macet. Jalan macet di Google Map itu warnanya apa? Hijau. Bego, macet. Jalanan macet di Google Map warnanya Merah, Bang. nah, MU bajunya warnanya Merah, Bang. bener, sama-sama wajib dihindarin. Bener, pemain-pemain pada ngindarin dia. Mungkin dia berpikir kalau ke MU, ke jalanan merah, ke jalanan macet, bakal menghambat karirnya dia. Tapi nggak, permasalahan Osimhen ini nggak mau gabung MU karena dia nggak mau nurunin gaji. Emang permasalahannya di gaji. Chelsea aja nggak ngambil Osimhen tuh karena perkara di gaji. Nggak sesuai sama UMR Chelsea. MU gue pikir bakalan aman-aman aja masalah gaji. Ternyata dia udah mulai ngepres juga nih masalah pengeluaran di gaji. Wah kacau nih Osimhen nih. Nggak bisa makan bakso nih dia nih. Emang kenapa, Bang? Dia nurunin gaji aja nggak mau, apalagi tuker tetelan. Nih yang ketiga nih, striker. Ini nggak nanggung-nanggung. Harusnya dengan gampangnya MU ngambil dia. Siapa? Victor Gyökeres. Kalau Delap ini tolak gabung MU karena lebih milih Chelsea, kan ada koneksi si pelatih MU. Rebutan Gyökeres sama Arsenal. Harus lebih unggul dong, karena ada faktor koneksi pelatih sebelumnya, yaitu si Amorim. Emang MU apes lagi aja. Apes kok hat-trick. Sampai 3 kali apesnya. Gyökeres yang diprediksi bakal mudah milih ke MU banding Arsenal. Ternyata dia lebih milih gabung ke Arsenal. Ya mungkin faktor Arsenal main di Champions League. Bener, kita nggak bisa nutup mata. Gyökeres milih Arsenal itu karena Arsenal main di Liga Champion. Kalau MU kan main di Liga 1. Karena kan faktor pelatih harusnya kan ada kan kedekatan emosional dan juga nggak usah menyesuaikan lagi nih. Harusnya saling paham. Ternyata si pelatih nggak paham nih kalau si pemain ini pengennya gabung sama tim yang lolos ke UCL. Ibarat gol nih udah brace alias 2 kali. MU kalah 2 kali sama tim London. Kalah di final Europa League untuk rebutan tiket Champions League. Kalah di rebutan Gyökeres. Kalah lagi. Apes kok hat-trick. 3 kali gagal. Pilihan terakhir ini ada 2 opsi lagi. Mau ngambil si Ollie Watkins atau Benjamin Sesko. Nah, ini juga lucu nih. Karena lumayan berat ini persaingannya kan. Ollie Watkins emang udah gampang lah. Satu pemain timnas Inggris. Paling harganya agak-agak di markup dikit nih. Kenapa harganya di markup? Karena kan ini ya biasalah pemain timnas Inggris. Masa harganya murah? Udah nggak perlu nyesuaiin lagi sama Liga Inggris. Karena dia udah di Aston Villa udah oke juga. Jadi tumpuan di depan Aston Villa. Udah enak Ollie Watkins. Cuman umurnya lumayan nih. Udah masuk ke 28 atau 29 gitu. Lumayan nih. Paling masa-masa kejayaannya sebentar lagi.
Tapi belum tentu jaya juga sih gabung MU. Makanya nih, targetnya ini adalah antara Oli Watkins dan juga Benjamin Sesko. Nah, Sesko ini masih muda, 22 tahun. Feeling gue MU lebih ngambil si Benjamin Sesko ketimbang Oli Watkins. Cuma saingannya Sesko nggak nanggung-nanggung. Newcastle United. Nah, lu rebutan itu. Nge-war itu masalah duit. Masalah duit mungkin bisa dibilang menang Newcastle ya. Tapi kan Newcastle kan juga ada permasalahannya yaitu financial fair play, dia nggak bisa sembarangan beli-beli pemain. Masih imbang lah menurut gua. Nah yang kedua nih, Newcastle main di Eropa, MU main di playground. ya bener dong. Iya dong. Lihat yang udah Gyökeres itu lebih milih Arsenal. Arsenal lu bayangin. Nih Chelsea, Arsenal, MU kan sama-sama dijulukin ini KJD. Kalau Chelsea ini KJD-nya tahu nggak apa? Apaan tuh bang? Klub juara dunia. Arsenal juga KJD. Apa bang? Klub juara 2. MU juga KJD dong. Apaan bang? Klub jurang degradasi. Aduh, udah deh tuh. Benjamin Sesko deh, nggak tahu nih apakah dia akan mau bergabung dengan Manchester United. Ini kuncinya ada di agen pemain. Kenapa di agen pemain? Karena kan kalau negosiasi itu kalau bisa jangan sambil makan. Sesko-nya juga gitu. Ya, lu bayangin ini rebutan Newcastle United sama Manchester United. Nanti tiba-tiba yang ngomong sambil makan. Sesko, lu maunya kemana? Newcastle United apa Manchester United? Bener Manchester United. Oh, Newcastle United. Newcastle. Sesko bingung. Lah, baju gue belang-belang nih hitam putih. Kan gue mau yang merah. Lah, gue kira lu Newcastle United gitu. Nggak sekalian United bike. Sepeda itu. Fans MU pilih mana? Benjamin Sesko atau Oli Watkins? Pilih yang mana itu? Antara dua. Tapi tenang, fans MU nggak usah khawatir. Udah ditolak banyak striker, udah gagal dapat striker, masih punya satu kuncian striker yang pasti mau dan bakalan harganya juga cincai dan nggak perlu nyesuaiin lagi sama sepak bola Inggris. Siapakah dia? Nicholas Jackson. Gimana? Masih mau kan? Masih ngarep kan? Bungkus aja gue bilang mah Nicholas Jackson enak. Udah di Dir Jackson itu, Baby Drogba, sikat MU. Cakep duetnya tuh 3 deh tuh. Cunya, Mbeumo, Jackson. Wah. Tapi ini sih saran dari gua, ambil Dir Jackson. Walaupun gua pribadi sih nggak ikhlas untuk melepas Jackson dari Chelsea ke MU. Tapi kalau emang pengen Jackson, menurut gua MU nggak bakalan keluar banyak duit. Karena bisa pakai opsi pertukaran pemain. Alejandro Garnacho ditukar sama Dir Jackson. Kan bisa deh tuh. Tenang lah, pokoknya kita doain ya semoga MU dapat striker yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau dibilang sesuai keinginan dan kebutuhan kayak nggak mungkin. Karena kan udah banyak yang nolak. Sebenarnya nih, MU klub bola atau klub bala? Emang apa bang? Banyak yang nolak. Nolak bala.